Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba membahas cara-cara menghadapi beberapa karakter yang mungkin selama ini Anda kewalahan mengantisipasi, apalagi sampai menghadapinya. 1. Cara menghadapi orang yang di depan Anda sepertinya baik, tapi sebenarnya di belakang Anda itu dia adalah orang yang sudah benar-benar mati-matian inginkan Anda itu jatuh dan Anda itu terpuruk. Caranya yang pertama adalah Anda harus sudah lihat PT saya sebelumnya. Jadi Anda harusnya sudah bisa menentukan, memastikan, menginterpretasikan bahwa orang ini sebenarnya tidak tulus kepada Anda. Banyak tanda-tanda yang bisa Anda lihat sehingga Anda bisa menyimpulkan sesuatu yang benar dulu. Kemudian cara menghadapinya gimana? Cara menghadapinya, selama dia tidak merugikan secara langsung, ya biarkan saja. Ngapain Anda harus membuang-buang energi untuk meladeni orang yang semacam itu? Yakinlah jika ada seseorang yang tidak menyukai Anda, sedangkan diri Anda sudah memastikan dulu nih, tapi secara objektif ya, jangan secara egois. Anda sudah memastikan dulu bahwa Anda itu sudah melakukan hal yang benar, Anda itu tidak merugikan orang lain, dan Anda itu tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di saat itu sudah Anda laksanakan, kemudian ada orang yang sangat tidak menyukai Anda, bahkan ternyata sudah lama sekali tidak menyukai Anda dan membuat berbagai hal yang merugikan Anda atau membuat Anda tidak nyaman sedikitnya. Jika itu sudah merugikan Anda gitu ya, baru Anda bersikap. Tetapi kalau misalnya belum merugikan Anda, seperti yang saya katakan tadi, jangan Anda pernah buang-buang waktu deh untuk meladeni yang seperti itu. Tapi tidak buang-buang waktu itu bukan berarti Anda itu terus diam, terus mengalah, terus membiarkan hal itu masif terjadi di kehidupan Anda, tidak. Tapi Anda harus tegas, sampaikan saja. Kamu sudah deh, nggak usah pura-pura lagi untuk sepertinya menyukai saya. Kalau memang kamu tidak menyukai saya, terus terang saja, sehingga saya pun bisa berperilaku seharusnya kepada Anda. Gentle saja kalau memang mau seperti itu. Tapi kalau kamu mau berubah, maka saya akan juga berperilaku senormalnya manusia yang harus berbuat baik juga kepada sesama manusia. Seperti itu yang mungkin Anda bisa lakukan. Karena kenapa saya bilang gak usah buang-buang waktu? Yakinlah kalau ada orang itu yang sampai tidak menyukai Anda di saat Anda itu sudah di jalur yang benar, insya Allah pastinya ada sesuatu yang dia tidak miliki yang Anda miliki, atau yang dia kurang di situ dan sedangkan Anda lebih di situ. Ya, tidak mungkin jika tidak. Itu insya Allahnya pasti seperti itu. Ya, kecuali kalau Anda memang ternyata di jalur yang salah, di jalur yang membuat kerugian, ya mungkin orang sampai nggak suka, ya salah Anda sendiri. Ini bukan fiti untuk Anda tentunya. Maka introspeksi diri itu penting. Jangan selalu membenar-benarkan tindakan Anda sendiri, tapi objektiflah menilai diri sendiri. Terus yang kedua, cara menghadapi orang yang sebenarnya tidak ada masalah dengan Anda, tetapi dia itu bisanya ikut-ikutan bila melihat komunitas yang besar berperilaku seperti apa. Jadi kan kita sering tuh, misalnya, bukan sering ya, pernah mungkin ya dalam kehidupan kita bertemu dengan orang ini nggak ada masalah dengan saya, tapi kok tiba-tiba ini berperilakunya kok nggak enak ya sikapnya kepada saya. Padahal saya nggak ada masalah dengan dia. Setelah kita amati, dia itu mengelompokkan diri dengan persentase yang dia pikir kuat, kayak gitu. Mungkin sesekali, sebentar ya teman-teman, ini ada azan, ada qomat. Kita hargai qomat dulu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah ya, masih diberikan waktu untuk insya Allah bisa ibadah sholat zuhur di siang hari ini, karena tidak semua manusia masih diberikan kesempatan itu. Jadi apabila Anda menemukan tipikal yang demikian, mungkin sesekali atau sampai beberapa waktu tidak mengganggu, tapi kalau itu sudah semakin banyak ya, komunitas itu semakin melebar, pastinya kita sebagai manusia biasa akan terganggu juga. Kita kadang-kadang lantas merasa kita ini udah berbuat baik kepada dia, tapi kok dia ini nggak ada masalah apa-apa, kok berbuat buruk kepada saya, bermuka nggak enak, berkata kasar, berperilaku yang membuat tak nyaman, kok terus-menerus. Cara menghadapinya gimana? Cara menghadapinya kasih efek mirror saja. Kalau dia mampu menghormati Anda, ya Anda hormati saja. Tapi kalau Anda diperlakukan yang tidak baik, ya sudah, tidak usah ada urusan lagi dengan dirinya. Dan semoga saja dia tidak pernah mempunyai kepentingan yang memerlukan bantuan dari Anda. Yakinlah orang seperti itu tuh nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dibuat memerlukan bantuan dari orang-orang yang sudah disakiti hatinya. Yakin aja, karena Allah itu Maha tahu. Karena Allah itu paling tidak menyukai orang yang tolong-menolong dalam keburukan. Jadi itu ya. Terus yang ketiga, kalau menghadapi orang yang iri dan dengki kepada Anda, kemudian dia akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang-orang yang dia inventaris merupakan orang-orang yang tidak menyukai Anda. Jadi seperti PT yang saya jelaskan sebelumnya, terkadang ada orang yang bersatu itu bukan karena antar mereka itu cocok, tapi hanya karena tujuannya sama, yaitu dalam hal ini tidak cocok kepada Anda atau tidak menyukai Anda, atau ingin sesuatu yang buruk terjadi di diri Anda. Itu kenyataan loh. Saya membahas ini ditemukan dari 90% teman saya. Semua mengalaminya, apalagi yang di bidang bisnis nih ngalami semua rata-rata. Jadi ada yang seperti itu. Cara menghadapinya adalah tegas. Tegas melihat, tegas bertindak. Dalam arti apa? Orang-orang seperti ini kan akan berefek kepada kehidupan Anda kalau dia sedang naik daun, dia sedang bisa untuk bertindak macam-macam kayak gitu. Yang Anda harus pastikan Anda itu kuat, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, satu pastinya. Terus yang kedua, jangan mau dirugikan dalam bentuk apapun. Jadi amati dengan jelas perilakunya, gerak-geriknya, dan insya Allah nanti pasti ada dari sekitar lingkungan kita itu yang akan menyampaikan tindakan-tindakan mereka itu dan perbuatan mereka itu kepada kita. Akhirnya nanti juga akan terketahui oleh kita. Pembicaraannya di luar sana seperti apa, tindakannya seperti apa, hanya masalah waktu. Nanti kalau Anda sudah tahu orang-orang itu seperti itu, jangan pernah lagi Anda memberikan suatu kepercayaan kepada orang tersebut. Yakinlah, semua orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Ya, jadi nggak usah capek-capek. Ya, yang penting Anda tegas. Saya selalu inform ke teman-teman yang mensubscribe saya. Orang diam itu bukan berarti tidak bertindak. Orang diam itu berperilaku tegas. Harus bisa mengambil tindakan yang paling tepat, saya katakan, apabila terjadi suatu hal yang mengganggu, apalagi sampai merugikan dirinya. Jadi bukan diam terus nggak berbuat apa-apa, cuma menerima saja, jangan. Kalau subscriber saya jangan ya. Jadi bisanya orang lain itu sampai merugikan Anda, membuat Anda tidak nyaman, apalagi sampai menginjak-injak Anda. Itu pasti ada faktor X dari diri Anda yang memang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Karena kita ini sama-sama manusia. Kita punya potensi, selama kita benar ya kita perjuangkan. Tapi kalau kita salah, jangan jadi pengecut yang tidak pernah berani untuk meminta maaf. Jadi untuk subscriber saya lagi, kalau memang kita salah, jangan pernah merasa gengsi atau malu untuk mohon maaf ya, kemarin saya salahnya demikian. Jadilah orang yang gentle. Kemudian part yang selanjutnya adalah cara menghadapi diktator.
Jadi kalau saya katakan diktator itu ya, kita itu kalau di dunia bisnis atau di dunia pekerjaan itu kan memang roda itu berputar ya. Kadang-kadang di dunia bisnis yang lagi memegang pasar dagang siapa ya, di perusahaan misalnya yang sedang memegang tampuk kekuasaan siapa ya gitu ya. Ini kalau menghadapi yang seperti ini, karena mereka-mereka ini sedang megang kekuasaan, satu yang saya minta dari Anda menjaga teritorial Anda saja. Selama Anda itu berbuatnya yang benar saja, selama Anda on the track, tidak melanggar aturan yang ada, terus tidak membuat ujaran kebencian yang lain dan lain sebagainya, pokoknya jangan ada urusan hukum lah ya. Ya sudah, biasa-biasa saja, tidak perlu yang apa ya, bersikap yang berlebihan yang gimana-gimana, nggak perlu lah. Tetapi kalau sudah itu kok merugikan Anda, terus mengambil hak-hak Anda misalnya secara nyata kayak gitu, ya jangan diam juga. Sama-sama manusia, kita ini kan negara-negara hukum. Sedangkan kemarin aja kita lihat kan, orang-orang kuat di sana, bahkan presiden, DPR dan sebagainya diguncang oleh rakyat karena sudah keterlaluan menurut pikiran dan mata rakyat. Jadi dengan berkembangnya apa ya, sosial ya, media sosial itu zaman sekarang, mau siapapun kita, termasuk diri saya sendiri, jangan semena-mena. Makanya kalau berbuat atau bertindak atau berperilaku atau berbuat suatu keadaan atau keputusan, kita itu bisa dihadapkan dengan ratusan juta jiwa di sana yang bisa mengakses langsung tindakan atau perbuatan atau perkataan kita. Tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita yang merugikan orang lain itu bisa direkam, bisa disebarkan. Yang mungkin kita nggak bisa berbuat apa-apa, tapi orang lain di luar sana tidak terima kita diperlakukan demikian. Jadi ya sudah, kalau kita menghadapi yang seperti itu, kalau pesan saya di sini, apa yang harus dilakukan? Kalau yang mukmin Islam, ambil sajadah, terus berwudu, serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh mereka semua itu punya jatah usia ya, punya jatah umur, dan punya jatah sukses ya. Allah itu tidak tidur, Allah itu maha melihat ya. Itu selama tapi Anda itu benar. Jangan-jangan nanti saya yang khawatir itu sering kalinya ya, ini yang perlu Anda antisipasi ya. Seperti yang tadi saya buat VT sebelumnya, jangan pernah jadi playing victim. Anda yang ngawur, Anda yang nggak benar, tapi Anda yang bilang orang lain itu nggak benar. Anda yang misalnya kerjanya teledor, Anda yang kerjaannya ngawur, tapi Anda bilang atasan Anda diktator misalnya kayak gitu. Anda yang diingatkan tentang kebenaran, tapi Anda bilang orang yang mengingatkan itu cerewet, sok tahu dan lain sebagainya. Jangan seperti itu ya. Kita ini semakin menua. Nggak penting pandangan manusia lain kepada kita itu, nggak penting pada saat nanti kita di antara dua nisan. Allah itu tahu sebenar-benarnya kita. Allah itu tahu pikiran dan niat kita, apalagi perbuatan kita yang orang lain saja menyaksikan kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri mengingatkan diri saya sendiri, dan karena ini di vlog didengar oleh teman-teman semua juga yang lain, tolong perbaiki diri kita masing-masing ya. Jadi jangan pernah kalau lihat VT, lihat apa kayak gitu ya, nasihat-nasihat kayak gini ini, satu merasa tersindir, dua baper, ketiga langsung memberikan VT ini untuk orang lain. Jangan. Justru yang pertama kita pastikan diri kita dulu. Diri kita sudah benar atau belum. Kalau belum benar ya perbaiki. Tapi di saat sudah benar masih disalahi sama orang lain, ya pakai tadi yang saya sampaikan di VT saya ya. Untuk seterusnya jangan pernah lupakan satu kekuatan yang paling penting. Serahkan dan minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk langsung menangani urusan-urusan tersebut. Insya Allah Anda tidak akan pernah kecewa. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Jadilah pribadi yang baik, pribadi yang tidak membuat keburukan di sekeliling Anda, dan minta maaflah kepada orang-orang yang pernah Anda zolimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.